Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Santri Story akan membahas tentang Saif Allah Al-Maslul, yang jika diterjemahkan artinya pedang Allah yang terhunus. Itulah gelar yang disandang oleh Khalid bin Walid, sang kesatria perang di masa Rasulullah, dan menjadi panglima militer pasukan umat Islam di era kekhalifahan Abu Bakar dan era kekhalifahan Umar bin Khattab. Terlahir dari pasangan Walid bin Mughirah dan Lubabah As-Saghirah, Khalid terlahir dari keluarga kaum Quraisy, keluarga yang sangat kaya raya dengan banyak memiliki harta berupa kebun, emas, ratusan bahkan ribuan unta dan hewan ternak lainnya, hingga beberapa budak yang mereka pekerjakan. Keluarga Khalid sangat memusuhi Islam. Bahkan Walid bin Mughirah sendiri adalah petinggi suku kafir Quraisy bersama dengan Abu Jahal dan Abu Sufyan. Karena itu Khalid pun dididik sedari muda untuk memerangi dan memusuhi Islam. Pada masa mudanya, ia selalu gunakan untuk berlatih perang. Berbagai senjata Khalid mampu kuasai dengan baik. Bahkan Umar bin Khattab pernah memuji Khalid dengan mengatakan, "Jika ujung pedang bisa berbicara, maka niscaya pedang-pedang itu meminta agar dijadikan senjata Khalid." Tak hanya berlatih berbagai macam senjata, Khalid juga setiap harinya banyak belajar tentang strategi perang. Menurut sahabat dekatnya Amr bin As pernah mengatakan bahwa dirinya kadang bosan setiap kali Khalid berbicara masalah strategi perang. Karena setiap kali berbincang dengannya, Khalid pasti selalu membicarakan hal itu. Dan karena banyaknya harta kekayaan yang Khalid miliki, dia berbeda dengan sahabat-sahabatnya yang lain yang pandai berdagang. Bahkan menurut beberapa riwayat dikatakan, Khalid bin Walid bahkan tidak bisa berdagang, karena semua waktunya hanya ia habiskan untuk berlatih senjata dan berlatih peperangan. Khalid selalu berambisi untuk menunjukkan bakatnya yang sedari kecil ia pelajari, yakni keterampilan dan kecerdikannya dalam membuat strategi perang. Hingga pada akhirnya, kesempatan itu pun datang saat para petinggi kafir Quraisy mengumandangkan genderang perang untuk melawan Rasulullah dan para pengikutnya, namun tak disangka pemimpin kafir Quraisy yaitu Abu Jahal justru malah melarang Khalid untuk ikut serta dalam perang Badar karena masih dianggap terlalu muda. Dengan berat hati Khalid pun akhirnya menuruti apa yang sudah diperintahkan Abu Jahal. Kekalahan yang dialami oleh kaum kafir Quraisy dalam perang Badar membuat Khalid semakin membenci Rasulullah dan umat Islam. Apalagi tidak sedikit dari para petinggi kafir Quraisy mati di perang Badar. Sebagai pemuda Quraisy, Khalid pun bertekad untuk membalas dendam. Khalid pun semakin giat berlatih setelah peristiwa perang Badar. Bahkan ia sengaja memberikan sejumlah uang untuk orang-orang Quraisy untuk mengeroyok dirinya. Hal itu ia lakukan untuk mengetahui seberapa kuat dirinya. Setahun kemudian, tepatnya di tahun 625 Masehi, Abu Sufyan yang menggantikan Abu Jahal sebagai pemimpin suku Quraisy setelah kematiannya, kembali mengumandangkan peperangan melawan pasukan umat Islam. Kali ini Abu Sufyan yang kedudukannya adalah ketua kaum kafir Quraisy menunjuk Khalid bin Walid sebagai salah satu panglima perang. Kaum Quraisy membawa lebih dari 3.000 tentara perang yang terdiri dari 700 pasukan berkendara unta, 200 pasukan pengendara kuda, dan sisanya adalah para pasukan infanteri serta para pasukan pemanah. Di sisi lain, kaum muslimin di bawah pimpinan Rasulullah kurang lebih membawa 1.000 pasukan gabungan dari kaum di Madinah. Itu pun berkurang 300 pasukan
karena Abdullah bin Ubay beserta para pengikutnya berkhianat pada saat perjalanan menuju Uhud, sehingga pasukan Nabi kini hanya tersisa 700 orang saja. Dalam buku Dirasah Islamiyah 2, Nabi memerintahkan kepada para pasukannya untuk tetap fokus kepada perang Uhud dan membiarkan pengkhianatan yang dilakukan Abdullah bin Ubay. Perang Uhud berlangsung kurang lebihnya 7 hari. Awalnya pasukan muslimin mampu membuat kaum kafir Quraisy mundur, namun ternyata 50 pemanah yang sudah ditugaskan Nabi di atas bukit Uhud agar tidak meninggalkan tempatnya, malah justru mereka turun dari atas bukit dan berebut harta rampasan perang. Menyadari hal ini, Khalid pun dengan sigap langsung memanfaatkan situasi ini dengan membawa pasukan kudanya untuk menyerang pasukan muslim dari arah yang sudah ditinggalkan para pasukan pemanah muslim. Alhasil, strategi perang Khalid mampu memukul mundur dan meluluh lantahkan pasukan kaum muslim, dan kaum Quraisy yang lari kembali melakukan serangan dengan mendadak, sehingga pasukan muslim terkepung dari 7 penjuru. Kaum muslimin berusaha keras untuk melindungi Nabi, sehingga banyak sahabat-sahabat dan keluarga Nabi gugur. Pada peristiwa ini sebenarnya Khalid menunjukkan sikap kesatrianya dengan menarik mundur pasukannya ketika melihat para kaum muslimin sudah tidak berdaya lagi. Sontak, hal ini pun menimbulkan perdebatan di kalangan para petinggi kafir Quraisy. Menurut para petinggi Quraisy, peristiwa Uhud adalah momentum untuk membunuh Nabi dan para sahabatnya. Khalid pun menjawab kalau dia tidak mau membunuh musuh yang sudah tidak berdaya. Beberapa tahun setelah perang Uhud, tepatnya pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah, golongan Yahudi dari Bani Nadir yang sempat diusir oleh Nabi dari kota Madinah bersekutu dengan kaum kafir Quraisy Mekah untuk kembali menyerang Madinah. Peristiwa ini dikenal dengan Perang Khandaq atau Parit. Pencetus strategi membuat Khandaq atau Parit ini adalah Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia, dan strategi Salman Al-Farisi pun berhasil, hingga tak seorang pun dari pasukan musuh yang mampu melewatinya. Hampir 1 bulan kaum muslim dikepung oleh pasukan kafir Quraisy. Pertolongan Allah pun akhirnya datang dengan mengirimkan angin dan badai pasir, sehingga para pasukan kafir pun memutuskan untuk kembali ke Mekah. Setelah peristiwa itu, Khalid bin Walid mendapatkan surat dari saudaranya Al-Walid bin Walid yang memang sudah lebih dulu masuk Islam. Dalam surat ini, Al-Walid bin Walid menuliskan bahwa Nabi Muhammad sering memuji kekuatan Khalid di medan tempur dan memuji kecerdasan strategi perang yang dimiliki Khalid. Khalid pun tak menyangka kalau orang yang hampir dia bunuh malah memujinya. Khalid lalu memantapkan hatinya untuk menerima Islam dan meninggalkan agama terdahulunya. Khalid pun memutuskan untuk pergi ke Madinah dan menjumpai Nabi. Namun setelah sampai di Madinah, Khalid justru tak langsung menjumpai Nabi. Ia malah menutup wajahnya dengan kain dan melihat-lihat dulu seperti apa kehidupan umat muslim di Madinah. Khalid tertegun ketika melihat Utsman bin Affan sedang berbicara dan duduk santai di teras masjid dengan Bilal bin Rabah. Bagaimana mungkin seorang saudagar kaya dan punya kedudukan tinggi di mata orang kafir Quraisy bisa berbincang dengan orang yang dulunya hanya seorang budak? Dari situ, Khalid semakin yakin kalau ini adalah agama yang benar-benar datang dari Allah. Khalid pun membuka kain penutup wajahnya dan berjalan menuju para sahabat yang lain. Khalid disambut sahabat-sahabat Nabi dengan sangat hangat, seperti Umar, Abu Bakar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Dan Khalid semakin tertegun ketika Ali mengatakan, "Ya Khalid, engkau sudah ditunggu oleh Nabi." Dan Khalid pun langsung bersyahadat di hadapan Nabi. Nabi pun langsung memberi gelar
Saif Allah al-Maslul, yang artinya pedang Allah yang terhunus. Sejak saat itu, Khalid tak pernah jauh dari Rasulullah, dan keteguhan Khalid terhadap Islam tetap ia pegang setelah Rasulullah wafat. Bahkan setelah Rasul wafat, Khalid tak pernah sekalipun absen dari peperangan yang melibatkan umat Islam. Ia berhasil menumpas pasukan murtad dalam perang Riddah, dan tentu saja yang paling masyhur saat ia mampu memukul mundur prajurit Bizantium dalam perang Yarmuk. Meski Khalid cuma memiliki 40.000 pasukan, dengan kecerdasan strategi perangnya membagi pasukan, akhirnya dapat memukul mundur 240.000 prajurit Bizantium. Ujian yang sesungguhnya bagi Khalid adalah ketika jabatan dia sebagai panglima perang diturunkan menjadi prajurit biasa oleh Khalifah Umar. Ketika Khalid membaca surat tersebut, ia langsung berbicara kepada seluruh pasukannya, "Demi Allah, aku mengikuti perang membela Islam semata-mata karena Allah dan Rasul-Nya, bukan karena Umar, dan bukan pula karena jabatan dan kekuasaan." Khalid memanglah terlahir sebagai seorang kesatria. Bahkan sebelum wafat pun dia mengatakan, "Aku telah mengikuti banyak peperangan, sampai pada tubuhku tidak ada sejengkal pun tempat yang tidak ada bekas sayatan pedang, tusukan tombak, dan hantaman busur panah. Dan sekarang aku menjemput kematianku di ranjang ini sebagaimana matinya seekor unta tua. Maka dari itu, mata para pengecut tidak akan terpejam." Khalid bin Walid juga pernah mengatakan, "Malam ketika aku menjadi seorang pengantin, atau malam ketika aku mendengar kabar gembira dengan lahirnya anakku, semua tidak lebih aku sukai dibanding tatkala aku berada di tengah pasukan muhajirin pada malam yang dingin, sedingin es demi menunggu saat-saat untuk menyerang pasukan musuh esok paginya." Dinukil dari kitab Al-Bidayah wa Aniyah, Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus. Jika dirasa video kami bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel Santri Story. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.